biasa. Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang di kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Ya, kita berjumpa Tribun Ambon Podcast. Ya, halo selamat sore Tribunan, jumpa lagi bersama saya Jendral Luis tentunya jurnalis Tribun Ambon dalam acara kesayangan Anda, Tribun Ambon Podcast. Nah, Tribuners, seperti yang kita ketahui bersama bahwa perbedaan pendapat, perbedaan persepsi maupun perbedaan pandangan dan tujuan itu seringkali menjadi sebuah pemicu ya pertikaian ataupun permasalahan, baik itu di lingkungan tempat tinggal kita, di rumah, di lingkungan kerja kita, di kantor maupun di lingkungan pendidikan, sampai dalam komunitas-komunitas ataupun organisasi itu tetap ada namanya pertikaian, perpecahan. Nah, namun bagaimana perbedaan-perbedaan itu seharusnya kita kolaborasikan, kita manfaatkan sebaik mungkin agar itu menjadi sebuah kekuatan untuk bagaimana kita semakin solid. Nah, bagi Tribuners sekalian, untuk pengetahuan Anda, sekarang sudah hadir di sini komunitas dari pemotor yang ada di Ambon. Nanti akan saya perkenalkan satu-satu dari Om siapa ini Om? Namanya Om. Bisa diperkenalkan nama? Nama saya Iya, bahasa Ambon, bahasa Indonesia. tetap nama Muhammad Hatta. Muhammad Harta. Tapi lebih serunya lagi dipanggil Hatta. Om Harta, Karena siap. terkenal dengan wakil presiden. Menarik. Namanya mirip memang. Kami masih ada embel-embel sih, cuma mirip itu aja. Selaku apa nih Om dari komunitas motor? Kita Muhammad Hatta kita dari komunitas motor Mix Owner Ambon. Di mana Mix Owner Ambon sini kita menjabat sebagai ketua umum Mix Owner Ambon yang orang baru berdiri 1 tahun yang lalu sih sebenarnya. Baru setahun yang lalu. Baru setahun yang lalu kira-kira seperti itu. Oke Om, kita berlanjut ke yang berikutnya. Bagi Tribuners ataupun para pemotor di Ambon, kalau mengenal satu orang ini itu akrabnya disapa Om Pablo ya, tapi kita pengen dengar nama lengkapnya seperti apa. Silakan Om. Oke, terima kasih Om Jen. Nama lengkap saya Muhammad Jafar Renan, tapi biasa dipanggil Pablo, Jarot, Cobra. Oke. Nama-nama Banyak, samaran banyak, saya juga banyak. banyak. Memang di setiap lokasi memang harus butuh kamuflase sehingga betul-betul Siap. orang bisa menikmati interaksi satu sama lain begitu. Nah, Oke. karena saya menjabat di divisi Korlap, koordinator lapangan Kopdar, Supermoto Indonesia Ambon Chapter. Nah, untuk Supermoto Indonesia Ambon Chapter sendiri itu adalah komunitas motor yang dimana motor trail. Motor trail kan setahu kita kan bahwasanya motor trail itu identik dengan off road, main gunung, main terabas. Tapi di komunitas kita beda. Kita memakai ban aspal. Nah, bedanya di situ. Sehingga disingkat dengan yang namanya Supermoto. Nah, Supermoto Indonesia sendiri itu ada banyak sekali chapter yang tersebar di Nusantara. Jadi komunitas Supermoto Indonesia di Ambon itu berdiri di tahun 2019. Nah, ketua umum kita itu Ipul Ramadan Hussein, ketua harian kita itu Sapri. Nah, dan juga beberapa jajaran pengurus yang bisa kita sebutkan, nanti bisa cari saja di GSMI Ambon, di situ tertera banyak sekali hal-hal yang dimana bisa saudara lihat bahwasanya komunitas kita itu bagaimana dia punya rekam jejaknya. Oke. Oke Om, kita berlanjut ke narasumber satunya lagi, yaitu Om Erik. Bisa diperkenalkan namanya dan dari mana Om? Mungkin di sini beta punya nama asli, nama Erik ini nama panggilan, nama asli itu Amir Syarifudin Litiroli. Biasa orang kan beta Erik Litiroli. Beta ketua umum dari Metik Raja Rambang Community atau MRC. MRC ini komunitas yang varian metik semua, kami merangkul sama varian Jadi metik. semua metik Semua bergabung metik, ya. di situ ya. Itu kami bangun untuk wadah kreativitas anak muda untuk mau berorganisasi supaya apalagi pemotor di kotamu ini sangat banyak, apalagi di kalangan anak muda. Khusus metik itu sekarang pencintanya sangat banyak Om, di kalangan 17 naik ke atas, 18 naik ke atas.
Nah, kata menciptakan Matic Rider ini supaya wadah ajang kreativitas, supaya tahu berorganisasi, tahu bagaimana cara berorientasi yang baik. Itu mungkin saja Om. Oke Om, terima kasih. Itu tadi Katong punya perkenalan. Nah, seperti yang tadi kita jelaskan di awal untuk ada perbedaan persepsi, perbedaan pandangan, tujuan. Itu kan seringkali jadi perpecahan. Padahal Katong punya semboyan besar negara ini kan Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ini yang mau kita bagaimana suarakan juga bagi Tribuners yang lagi nontonnya Om. Jadi bagaimana sih membangun sebuah solidaritas? Ini kan dari komunitas motor, berarti khususnya dari komunitas motor yang hadir. Nah, beta tanya dulu nih Om, kira-kira makna solidaritas bagi pemotor Ambon itu seperti apa? Kira-kira bagaimana? Berarti beta duluan ya? Iya, boleh Om. Oke, solidaritas sendiri saya sangat suka kata ini karena bicara mengenai organisasi, bicara mengenai perkumpulan, bicara mengenai tongkrongan harus memiliki sifat ini. Atau bisa dikatakan ini cukup wajib begitu. Sehingga kalangan organisasi maupun komunitas itu betul-betul menanamkan ini sejak dini begitu. Nah, pentingnya solidaritas karena apa? Untuk berpartisipasinya kawan-kawan dalam suatu event atau mungkin kalau ini dikaitkan dengan komunitas motor ya. Jadi memang kalau misalnya kita buat event ini, nah kalau di SME sendiri itu solidaritas kita tidak bikin yang namanya diklat-diklat atau mungkin hal-hal yang dimana itu berkaitan dengan ospek-ospek yang dimana itu menyiksa kawan-kawan. Tidak. Yang masuk itu. Nah, prospek. Nah, itu tidak ada. tidak ada seperti itu. Tapi solidaritas kita dalam hal kedewasaan sehingga betul-betul kotong menanamkan itu sifat-sifat solidaritas yang penuh dengan makna sehingga di kehidupan selanjutnya mereka bisa mempergunakan hal itu. Misalnya solidaritas kita yang kita ajari di dalam komunitas sendiri itu bagaimana membuat suatu event terus mempersiapkan orang-orang terbaru yang ingin masuk gabung di komunitas menjadi panitia. Itu regenerasi. Nah, regenerasi. Jadi memang betul-betul kotong mempelajari mereka agar terpelajar begitu sehingga mereka mendapatkan banyak pengalaman, ilmu yang dimana tidak didapatkan di organisasi lain maupun komunitas lain begitu. Oke, siap Om, kita ke rumah dulu. Siap. Dari mana dulu nih? Beliau kira-kira Beliau. solidaritas Om Erik kira-kira. Kalau beta bicara tentang solidaritas ini kekompakan. Kompakan. Bagaimana kata menjaga kekompakan atau melakukan kekompakan itu supaya semoga semakin utuh. Dan tadi Om Paul bilang, kita harus menabur benih-benih kebaikan lah, bukan benih-benih cinta Om benih kebaikan. Supaya itu Om toh, benih-benih kebaikan. Jadi kata mengajarkan bagaimana solid for katong kalau di beta Matic Rider member-member bagaimana solid. Solid sini beta mengajarkan bagaimana kalau yang sudah berkeluarga katong dekat dengan keluarganya dulu. Yang sudah punya istri, anak dan lain-lain. Karena kenapa? Yang sudah berumah tangga ini kan harus ada persetujuan dari dua bilang istri lah. Betul. Katong kasih pemahaman bahwa komunitas ini bergerak bukan cuma katong ugal-ugalan dan lain-lain, katong bukan mau kriminal. Bukan seperti itu. Iya. Jadi komunitas ini wadah yang dimana memang tanpa kreativitas. Jadi yang hobi motor, hobi touring, hobi nginap-nginap di tempat-tempat pantai-pantai Om toh. Ya, camping. Camping, happy fun, healing tanpa healing. Jadi beta terapkan di beta komunitas itu. Komunitas ini beta bikin sebagai kayak warna hiburan gitu Om. Jadi ibarat kalau pengunjung datang di warna hiburan itu gimana sih katong yang selaku owner atau pemilik itu harus katong bikin yang terbaik lah. Itu saya mungkin dari beta. Oke, baik. Jadi kalau dari Om Ato di Max Owners Ambon, kira-kira memaknai solidaritas itu seperti apa? Iya. Untuk solidaritas itu sendiri kita sebenarnya sangat setuju dengan beliau Pablo sama Om Eri. Karena dari ketorang punya diri sendiri itu ketorang bisa menciptakan keluarga yang baru. Bukan dari ketorang punya keluarga yang kemarin-kemarin, artinya keluarga yang sudah biasanya ada dengan ketorang, yang tadinya ketorang punya kolega, ketorang punya teman, bagaimana caranya itu ketorang angkat dia sebagai saudara. Artinya begini, ketorang kalau cuma mau cari pertemanan itu banyak, mau cari pertemanan sebenarnya itu banyak,
Tapi kalau teman itu yang tadinya cuma lihat kata orang sepintas, oh iya kita kenal dia, itu saja, no? Saya merasakan bahwa dia punya sukanya, dukanya ada di mana. Itu orang bilang belum bisa merasakan bahwa dia bisa menyampaikan bahwa itu adalah suatu solidaritas yang baik sebenarnya. Karena dalam satu sisi kekompakan atau kebersamaan yang ada yang katong bangun dalam sebuah komunitas itu sing bisa katong ucuk-ucuk bangun masuk kira-kira dia muncul harus punya orang bilang kesadaran diri sendiri, harus kita orang sing boleh saling egois, sing boleh saling baru kita orang bisa bangun kita orang punya solidaritas itu. Bukan cuma hanya dalam satu lingkungan komunitas itu, misalkan di Katorang Max Owner Ambon, Katorang bangun, Katorang punya solidaritas di dalam itu. Sebenarnya sampai di situ. Katorang memperluas dengan membangun solidaritas di antara sesama pemotor, di antara sesama komunitas, misalkan beta dengan beliau dari pemotor Ambon atau dari MRAC ataupun dari NCI ataupun dari lain sebagainya. Ada sekitar 40-an lebih ya. Siap. 40-an lebih komunitas yang ada di Kota Ambon di sini yang memang atau punya nama grup itu Bikers Ambon ya, Bikers Ambon, di mana itu ada orang bilang kalau ada satu member atau ketua yang punya member-membernya atau dari komunitas satu itu mengalami kesusahan atau kesulitan, lempar di grup itu ada beberapa langsung dari komunitas-komunitas langsung masuk untuk saling membantu atau saling menopang atau orang bilang istilah orang Ambon bilang saling bakulia lah. Contohnya contohnya nih gimana nih contohnya? Nah, contohnya misalkan ada informasi jangan jauh. Contoh kemarin kecil Om Pablo. Om Pablo ini punya motor. Itu di dalamnya itu apa patah? Baut patah. Nah, ini kan orang bilang karena kalau macam kurang informasi, kurang main jauh, bukan main jauh, artinya dalam jiku-jiku member otomatis kan bisa lempar dia Saya tanyakan di grup. Lempar di grup, Om kira-kira beta punya ini bagaimana, bikin ini bagaimana. Walaupun dia sing kanal seluruhnya siapa di situ, tapi karena tahu di situ, oh iya, kata orang punya kolega nih, kata orang punya saudara nih di komunitas dalam pemotoran nih, walaupun beda komunitas. Iya. Langsung Om arahkan ke sini, Om ke sini, nanti baru kita. Jadi seperti itu. Ada juga beberapa yang permintaan donor darah. Nah, itu dari komunitas-komunitas lain saling menopang untuk baku bantu di situ. Di situ kita rasa yang harus kita orang lebih tingkatkan lagi sih, kita orang punya solidaritas yang ada untuk komunitas sendiri. Karena apa? Kita rasa dalam suatu komunitas ini, kalau kata orang satu kota Ambon ini berada dalam komunitas-komunitas yang memang terpimpin, terarah. Karena kata orang bilang komunitas beda dengan geng motor ya. Iya. Komunitas beda dengan geng motor. Dia punya. Iya. Komunitas beda dengan geng motor. Jadi kalau sama kota Ambon ini, seluruh kota orang berada di bawah pimpinan-pimpinan komunitas-komunitas yang ada. Beta rasa Ambon ini kayaknya sing ada ugal-ugalan karena kata orang punya moto yang ada itu bahwa komunitas itu adalah pelopor keselamatan berkendara di jalan raya. Kira-kira seperti itu kata orang punya moto tadi. Itu moto bersama gitu ya. Artinya di dalam grup yang tadi Bikers Ambon semuanya itu paham untuk menjadi pelopor keselamatan. Semua paham menjadi pelopor keselamatan berkendara, dan itu beta rasa semua sing ada yang namanya geng motor dalam komunitas itu. Oke, siap Om. Jangan kita bahas sampai ke sana dulu, sabar. Atau kembali lagi soal bagaimana pemotor di Ambon menjaga dia punya solidaritas. Nah, biasanya tuh kalau misalnya ada selisih paham perbedaan pendapat itu di Max Ambon itu cara mengatasinya bagaimana? Jadi kalau di dalam internal baik. Di dalam kita orang punya internal sendiri. Beta rasa sama halnya dengan kita orang punya rumah tangga. Adik kakak ada bakalai, otomatis orang tua yang kasih reda, kira-kira seperti itu. Kemarin ada juga beta punya member berapa orang itu kelas sedikit saja sih yang terlalu banyak kelasnya. Bagaimana beta dengan para kata orang punya divisi-divisi, kata orang punya pengurus-pengurus itu saling komunikasi. Loh, dia ini kenapa begini, hey, terus beta panggil dua-dua langsung gabung jadi satu. Kira-kira kamu dua ini punya masalah seperti apa?
kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kenapa bisa sampai seperti ini. Setelah itu katong cari jalan keluarnya, langsung baikan. Sehingga Anda bilang baper-baperan. Di dalam komunitas Max Owner Ambon itu katong larang sekali, yang pertama itu baper. Anti baper. Anti baper. Anak motor itu anti Karena baper itu. ya, karena kalau orang baper itu paling bahaya. Rawan sekali. Orang bilang kata orang anak motor ini suka basang aja paling kuat. Sampai yang sentahang sang aja. Betul. Oh, berarti hancur. Kita setuju soal Itu orang Belanda bilang ambulemo. Iya. Orang Belanda ya. Orang Cukup Belanda. menarik. Jangan boleh minum, boleh Itu minum. ambulemo. Kalau menurut Marce gimana nih? Kalau dikatakan Marce, Biasanya kalau beda-beda paham itu apa? Iya. Apalagi misalnya Kalau ya, katong beda-beda dalam pengurus gitu. biasa kalau katong dalam pengurus tuh apabila ada member yang bermasalah, katong panggil, pertama katong didik dulu. Sebelum SP keluar itu biasa katong didik. Oh, jadi ada sistem SP gitu Iya, juga SP. ya? Jadi katong didik secara lisan dulu, sebelum tulisan secara lisan dulu. Ibarat katong ini belum bisa untuk kayak maksudnya belum jadi penceramah, tapi katong yang tahu yang lebih baik untuk katong kasih tahu mana supaya lebih baik. Katong kasih tahu kalau memang sudah bisa SP1 sudah diberlakukan, SP2 apabila SP2 masih melanggar lagi, SP3 maka dari itu surat pengeluaran itu saya mungkin dari katong. Berarti sama dengan apa nih? Perusahaan-perusahaan gitu. Iya. Iya dong. Dia punya Ya. SP. Karena- kita juga itu cukup kita supaya Betul. mungkin Memang itu Saya karena ini Om. treatment dari MRT Iya, iya. supaya jangan bikin hal-hal Ya. yang Ah, melanggar gitu. itu. Karena komunitas motor ini punya semua yang banyak Om. Kalau masuk di ibarat kaki dua-dua sudah di komunitas motor, yang namanya istilah terkadang saudara tak selalu saudara. Pasti Om baik kan tahu ya. Ya. Iya. Itu kalau su nyaman, ibarat kalau datang kalau sekupro online su nyaman, satu yang datang bikin masalah, lebih satu itu ibarat out saja. Itu saja. Jadi sistem kayak misalnya kanker gitu kan. Ya, Kalau yang sudah mulai menjalan lebih yang udah sakit itu dipotong uang gitu. Iya. Oke, siap. Kayak mangga kalau busuk, tinggal buang busuk. Oke deh. Supaya jangan akan menarik. jalan busuk Menarik. tanpa lain. Kalau dari SMI sendiri gimana? Kalau misalnya ada Nah. perbedaan-perbedaan. Kalau perbedaan pendapat itu kan biasanya yang kita tahu bahwasanya sebelum adanya sebuah sistem atau sebuah pandangan yang dimana berbeda itu ada 3 unsur poin yang dimana membuat itu menjadi sebuah perbedaan pendapat, yaitu keadilan, hukum, dan juga musyawarah. Nah, 3 hal itu yang membuat orang berbeda pendapat begitu. Nah, di sini yang harus kita tahu bahwasanya SMI Ambon itu punya lembaga badan hukum. Badan hukumnya ada begitu. Nah, jadi memang arah komunitas kita yang dimana mungkin kalau kita lihat di jalan raya itu ada jalan yang belok kanan, belok kiri. Nah, itu tapi kalau di komunitas SMI Ambon tidak ada yang dinamakan dengan belok kanan belok kiri. Memang ada member yang belok kanan belok kiri, tapi jalan yang terarah itu sudah diarahkan, memang sudah jelas begitu bahwasanya kawan-kawan kita harus ke jalan yang lurus. Dalam hal ini ke jalan kebaikan. Jadi memang betul-betul arah komunitas kita tuh terarah begitu. Nah, Jadi memang jalannya sudah disiapkan. Iya. Tinggal gimana dari membernya ini mau ikut jalan lurus itu atau mau keluar gitu. Nah, Dua itu saja pilihannya. jadi Oke, Om. kami sendiri itu tidak pernah menanamkan sifat-sifat yang dimana membuat member itu tertekan di dalam komunitas. Karena memang masuk komunitas di SMI Ambon itu ibarat misalnya sederhananya begini, Bang Jen kalau Sukarjai nih, terus Bang Jen punya uang. Nah, Bang Jen saya ada hobi, berarti uang yang Bang Jen dapat berarti Bang Jen akan pakai bermain cewek kan, uangnya habis sia-sia. Iya. Tapi kalau Bang Jen ada hobi, ada komunitas motor, Bang Jen bisa habiskan uang di motor, gagain motor atau mungkin sumbang buat mungkin kebaikan untuk komunitas motor. Iya, Jadi memang permainan kita itu dimana menunjukkan kita punya finansial yang nanti bakal keluar. Nah, kalau di SMI Ambon sendiri itu banyak yang dimana berpartisipasinya itu kadang-kadang ada yang berupa finansial, ada yang berupa tenaga, ada yang berupa waktu. Jadi memang semua itu kami tidak pernah memandang itu sebelah mata. Kami selalu memandang itu sebagai sesuatu yang dimana spesial begitu. Sehingga semua orang yang di dalam komunitas itu bisa betul-betul merasakan keadilan. Dan hukum yang ada itu betul-betul hukum yang dimana tidak bisa dirubah. Karena negara ini kan negara hukum begitu. Iya. Nah, untuk musyawarahnya di situ tetap ada penasehat, ada pembina, sehingga
betul-betul di dalam kita berkecamuk dalam hal musyawarah, saling berbeda pendapat, tapi tetap di balik layar kita saudara begitu. Karena memang yang tadi Bang Erik sampaikan bahwasanya kalau di Bang Erik itu bicara saudara tadi itu, kalau di SMI bicara saudara, karena apabila Ale masuk di SMI Ambon, berarti Ale itu saudara dengan itu. Tapi kalau Ale terlibat dalam kebaikan, Ale terlibat dalam hal-hal baik di dalam komunitas ini, maka Ale yang cocok dipanggil saudara, Ale cocok panggil saudara begitu. Saudara, Nah, ya jadi Betul. lebih ada ininya spesialnya lagi. Artinya lebih kalau misalnya spesial. cuma sekedar bergabung ya saudara. Saudara. Tapi kalau misalnya Sampai ikut sama dalam itu bergabung. kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan, berbuat kebaikan, Itu saudara, itu saudara dianggap sudah. dipanggilnya saudara. Saudara. Nice. Nice. Cakep memang. Keren sih SMI Ambon. Nah, kita lanjut Om. Nah, ini kan pernah nih 3 komunitas ini bermain futsal, fun futsal ya Om? Woi, asik sekali. Nah itu Uji lagi. apa sih? Betul penasaran nih. Apa sih yang menjadi latar belakang kenapa? Loh, komunitas motor main futsal. Itu kan agak lucu kan sebenarnya Om kalau misalnya kita lihat dengan kacamata awam. Nah mungkin bisa Betul. dijelaskan Om. Lewat Om Adam mungkin. Jadi begini, Ya. awalnya beta ini sebenarnya lihat ini Om Dua ini yang hobi sekali main futsal, lihat snapnya, terus lihat, ih, kok bisa? Cuma berarti seru ini. Terus chat, Om bisa nimbrung kah? Bisa gabung gitu? Oke, mari gabung. Ya udah, atau gabung. Artinya gini, kenapa sampai kata orang bisa terlibat di dalam situ? Pertama, kata orang pemotor ini hidupnya pasti cuma di atas motor, Betul. bergerak ke sana kemari cuma di atas motor. Kata orang sing tahu, kata orang punya organ tubuh ini masih berfungsi lekas ya, masih berfungsi lekas. Kata orang punya jantung ini masih kuat pompa kasih untuk peredaran darah tetap berjalan lancar. Itu yang kata orang kenapa ketika kata orang ini perokok, kata orang masih kuat lari kasih. Jadi di samping kata orang berolahraga yang tadinya membina kata orang punya kesehatan juga, no? Itu di samping itu katong lebih mempererat lagi sih sebenarnya. Katong punya silaturahmi antara komunitas. Ya, katong bangun kembali, katong punya komunitas yang tadinya katong cuma baku dapat yang tadinya 2 minggu sekali ya, atau mungkin ada event. Kalau memang dengan Om Pablo dengan Om Erik ini sebenarnya kita sebosan baku dapat. Tapi kalau si baku dapat orang kangen, itu kan punya enaknya tuh di situ. Saya baku dapat tapi Anto ini di mana ya? Om Erik ini saya dapat lihat dia. Om Pablo ini di mana sih lewat? Nah, itu timbul pertanyaan-pertanyaan. Katong kayak jangan sampai Anto ada sakit Anto. Tapi saya bisa ada main futsal. Serunya tuh di situ. Yang tadinya katorong cuma di atas motor, terus katorong turun main futsal, orang kaget. Padahal sebenarnya katorong hanya membangun silaturahmi dan sekaligus katorong bikin katorong punya kesehatan jasmani itu bisa lebih ya baik lah, kira-kira seperti itu. Pablo, kenapa nih futsal yang dipilih? Kenapa sih golf? Jadi memang Itu kalau bro. Biliar. Motor atau Ya, modif kenapa futsal motor. yang dipilih gitu? Nah, kalau untuk fun futsal yang kemarin sempat ketong membersamai dalam fun futsal tersebut dari IMO dan juga MRC. Futsal tersebut itu diantaranya itu tujuannya itu untuk silaturahmi, itu yang pertama. Pasti dia untuk solidaritas itu. Ya, itu pasti begitu. Tapi ada poin-poin tersendiri yang cukup menarik di situ. Di situ di mana kita bisa tahu bahwasanya ada bermacam beraneka ragam karakter orang, bakat orang juga. Sehingga kawan-kawan kita yang mungkin punya bakat dalam futsal, dalam dunia sepak bola lah, atau mungkin dalam dunia lain lah begitu. Ini bisa mereka terangsang gitu dengan hal-hal seperti ini. Sehingga mereka tahu bahwasanya ini sudah memang layak untuk ketong dijadikan sebagai tempat bermain begitu. Karena hal yang dimana dia punya, hal yang dimana dia sangat betul-betul mengidolakannya itu bisa dituntaskan dengan hasratnya begitu. Nah, hal itu yang membuat dia tuh rasa di luar sana banyak orang yang mengajak dalam hal keburukan, tapi di sini banyak orang mengajak ketong dalam hal baik begitu. Sehingga betul-betul ketong olahraga katong main bersama dengan motor, tapi katong juga banyak dapat hal, maksud banyak hal yang kita dapat begitu. Kesehatan, yaitu kesehatan ini kan
katong bisa tahu bahwasanya ini sangat penting begitu. Karena meskipun ada uang banyak tapi kesehatan ini kan sing bisa katong nominalkan. Nah, itulah sing bisa nominalkan dia sama kayak kebahagiaan begitu. Hanya saja ini yang harus katong rutinitaskan begitu, sehingga betul-betul katong komunitas juga bukan hanya sehat dalam cara berpikir, tapi sehat juga dalam jasmani, sehingga betul-betul mereka pantas untuk bisa dikatakan menjadi orang-orang yang dimana nanti jadi penerus bangsa begitu. Jadi waktu main itu cari komunitas yang paling jago main bola kah atau campur gitu? Dia Campur. sama itu bermain campur aduk. Dan sebenarnya katong bermain kemarin itu cuman sekitar beberapa orang saja sih yang punya hobi futsal. Yang punya hobi futsal. Dan ada yang hobi, termasuk beta punya member-member dari beta tuh sekarang paling kan kalau menghitung cuma 1 orang saja yang tahu main futsal. Apalagi beta sebenarnya tahu, cuman karena pengen silaturahmi, pengen baku dapa dengan komunitas-komunitas yang ada nih, mereka ini yang sangat keren-keren ini. Itu yang bikin pacu beta punya keinginan untuk bergabung. Walaupun sentuh bermain, yang penting bermain sana, yang penting bisa tanam-tanam bola, happy fun, ketawa-ketawa. Sudah selesai. Ya, itu saja sih sebenarnya. Nah sekarang gini Om, itu kan cara-cara komunitas ini apa jalin silaturahmi. Kira-kira ada budaya apa lagi sih Om dalam ataupun cara-cara yang digunakan oleh Om selaku pengurus di komunitas untuk bagaimana solidaritas itu bukan cuma di katong punya komunitas saja, tapi dia juga menyelat ke komunitas lain. Mungkin Om Erik mungkin bisa tambahkan. Sebenarnya sih itu bagaimana katong, intinya katong suka sepaham untuk dari masing-masing dulu pemahaman tentang komunitas, baru katong kasih ekor untuk menjaga solidaritas sesama motor itu. Namanya solidaritas kerjasama dalam tanda kutip katong semua nih, apalagi komunitas motor ini wadah yang kita bilang yang selalu menjunjung tinggi solidaritas tanpa batas. Memang banyak komunitas yang tanpa, selain komunitas motor, kesampingan komunitas motor, komunitas banyak. Cuma yang paling menjunjung tinggi persaudaraan itu komunitas motor. Dimana intinya di pulau mana, sekecil apapun pulau mana, intinya kalau ada komunitas motor atau anak motor di situ, katong datang ke sana. Kalau tahu bahwa ada anak komunitas motor yang datang, itu mereka selalu untuk itulah tamu. Jadi untuk menjaga solid, beta kalau beta sih selalu katong kau bergab untuk menjaga solidaritas ini selalu kau bergab, selalu katong turun bersama. Memang kewajiban ya sehingga seharusnya katong samori bisa kayak tadi katong pan futsal, mancing, camping. Malah camping itu mungkin lebih asik karena dulu di bawah punggung atau bisa share session satu sama lain. Waktunya lebih lama di situ ya kalau Kopdar gap paling katong duduk ngopi habis pembahasan pulang. Kalau camping kan enak, bisa duduk share session, bisa tukar pikiran. Itu curhat sampai dalam hati jomar keluar. Itu kayaknya yang tasimpan ya, cungkil sama. Karena ilmu itu kan dia kayak anak gunung itu lebih orangnya lebih tenang. Ya. Kalau dong tuh itulah saya mungkin dari itu. Kalau Mbak lo bagaimana? Kalau budaya apa gitu? Budaya yang dalam kalau ketong lihat budaya komunitas motor yang sangat kental, budaya tersebut ialah ketong silaturahmi ke secret mereka atau base camp mereka. Itu budaya komunitas motor. Di saat ada tamu pasti mereka sediakan kopi, gorengan. Nah ini yang menarik, ini yang dikatakan dengan budaya begitu. Dan yang lain-lain, misalnya mungkin dengan cara sapaan atau mungkin dengan cara di suatu event. Jadi memang untuk proses penyebaran hal ini butuh jam terbang juga. Jam terbang itu jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya langsung mereka memiliki sifat-sifat seperti itu. Karena banyak orang yang dimana butuh juga dukungan begitu. Karena katong bicara untuk orang bisa mengikuti katong itu definisi kebenaran. Kebenaran itu ialah pernyataan dan kenyataan begitu. Nah, apa yang katong katakan itu juga harus dioptimalkan dengan apa yang katong tunjukkan begitu. Sehingga betul-betul orang tahu bahwasanya
katong bisa dijadikan panutan ke sih, atau mungkin katong bisa dijadikan rujukan ke sih dalam hal bicara mengenai lini masa sejarah. Karena di SMA sendiri itu katong selalu mengajak bahwasanya Ale menjadi pelaku sejarah atau Ale menjadi saksi sejarah. Iya. Jadi memang betul-betul katong sudah menekankan hal itu sehingga para member itu tahu bahwa kalau kita menjadi pelaku sejarah berarti kita harus terjebak, kita harus terlibat, kita harus berpartisipasi begitu. Kita juga harus membantu penyebaran ini. Nah, tapi kalau Ale ingin menjadi pelaku saksi sejarah, Ale santai saja, santai di rumah main HP, lihat informasi dan lain sebagainya. Tapi Ale sih bisa merasakan chemistry-nya. Ale sih bisa merasakan momen-momen yang dimana itu penuh dengan banyak hal begitu, penuh dengan banyak orang, wah, dan kita rasa sangat menarik begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini Om, sebelum satu lanjut, sapa dulu nih, lain yang lagi nonton nih. Ada komentar nih di Adit 07, salam satu aspal. Om Pablo kopi dulu. Om Didi, sapa. Halo Om Didi, apa kabar? Dedi Tutupo, Om Erik saja. Kasih jempol. Mantap. Nah, ini ada komentar juga nih Om. Luar biasa komunitas motor, semoga bisa mengurangi balap liar. Nah, ini bagaimana nih Om, tanggapan mengenai balap liar? Jadi begini, kalau mau bilang balap liar ini, setelah katorang cek-cek, cross-check, kebetulan beta juga berada di salah satu instansi kepolisian, yang mana beta punya personil Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lese, khususnya UIN PRC, itu sering lakukan patroli. Kebanyakan itu yang sekarang yang lagi marak-maraknya itu di Fleksi nih, di Tugu Fleksi, mantan Tugu Fleksi nih, nah pertigaan nanti lagi rasa. Nah, sebenarnya balap motor yang udah katong, kalau mau bilang hitung dari katorang dari komunitas, sebenarnya sih sing ada beta rasa. Dan beta lihat juga sing ada. Karena ini yang beta bilang tadi, katorang komunitas itu beda dengan geng motor. Jadi katorang sing tahu nih, mereka ini inden atau geng motor nih, tapi yang jelas untuk komunitas, kalau mereka berada di bawah wadah komunitas, payung komunitas, otomatis beta rasa sing ada. Dari 48 komunitas yang ada di Kota Ambon, beta rasa mungkin sing ada. Dan itu beta bisa pastikan sing ada. Karena ada beberapa member yang baik dari Elmetik, beta kadang kontak dorang. Ini ada kamu pun anak-anak ada di sini ke Sereng, ada di sini ke Sereng. Oh, sing ada, kata oke. Kita rasa memang sing ada sih sebenarnya. Dan yang berikut untuk katorang sendiri, Max Owner Ambon sendiri, itu katorang wanti-wanti, beta sering wanti-wanti kepada katorang punya tiap member, bahwasannya yang namanya geng motor, yang namanya balap liar atau ikut-ikut tonton balap liar, mending sing usah. Pertama, katorang sing dapat dia punya manfaat. Faedahnya apa buat katorang? Kalau cuman kalau cuman keren-kerenan terus dipuji sama orang, itu sebatas selesai itu sih apa? Efek positifnya ke katorang sih ada. Malah efek negatif yang timbul kepada orang yang sendirian apa itu lebih banyak. Yang lebih sesalkan lagi itu pada saat akhir-akhir tuh, sejam 2 jam 3 itu bukan balap motor lah, itu bukan balap liar lah, baku lempar. Itu yang terbaik itu di situ. Ya, balap baku lempar itu. Ya, kan bisa memicu konflik dengan masyarakat setempat juga. Itu akan. Itu sebenarnya yang paling sangat disesalkan sih sebenarnya. Makanya beta mencoba rangkul katorang sama komunitas-komunitas motor. Coba mari panggil orang yang memang komunitas, rangkul orang. Coba kamu masuk di sini. Efek samping daripada katorang masuk komunitas itu seperti ini. Artinya apa? Katorang terarah dalam tujuan bagaimana katorang bisa menciptakan satu kota Ambon ini dia bisa lebih baik begitu. Yang tadinya kota Ambon Manise, sekarang ini sebenarnya sudah jadi kota Ambon Manangise. Sebenarnya bukan Manise lagi. Kota Ambon yang Manangise. Artinya di mana-mana ada kekacauan. Kekacauan ini sebenarnya kalau mau hitung paling besar itu skala global di kota Ambon, kebanyakan itu dari anak-anak muda. Yang orang tua atau om-omnya atau abang-abangnya itu lihat, karena beta pun ada dapat pukul, karena beta mulailah di situ sebenarnya pemicunya sih sebenarnya. Gimana Om? Jadi kalau
katorang komunitas memang kebanyakan bukan sing nampak sih, tapi kadang-kadang orang sing tahu bahwa katorang ini komunitas. Makanya ini katorang mau coba tunjukkan bahwa katorang komunitas sebenarnya ada, dan apa yang katorang lakukan ini 100% itu berbau positif. 100% berbau positif. Justru kebanyakan malahan banyak sosial ya. Banyak katorang lakukan, adakan apa? Bakti sosial, adakan pokoknya sejenis apa sudah? Macam katorang bersosialisasi lah, bersosial kepada masyarakat itu sebenarnya lebih banyak sih. Pokoknya kita timbulkan kegiatan-kegiatan positif itu sebenarnya yang lebih banyak. Ya benar sekali. Mungkin kita tambah tadi kau. Boleh, silakan. Terkait Kalau kau tahu kesampingkan liarnya balap itu hobi yang lu bilang itu nyali skill. Kalau balap itu karena kita bilang itu satu kecepatan nyali yang dibutuhkan skill. Tapi kalau diimplementasikan memang dia mau ada khusus di arena itu lebih bagus. Dari dulu sampai sekarang belum ada orang Maluku asli yang jadi juara nasional. Ya. Betara Tarkam. bakat yang ada, mari ada wadah, ada tampaknya yang sudah disediakan. Ayo supaya jadi putra daerah yang memang berbobot lah. Itu saya mungkin dari beta pasangan. Kalau beta juga sepakat. Saja kan gini, yang harus kita pertimbangkan itu bahwasanya dalam jiwa manusia itu ada dua jiwa yang dimana harus kita ketahui begitu. Bahwasanya ada jiwa tumbuhan dan juga jiwa hewan begitu. Jiwa tumbuhan ini ada jiwa pertumbuhan. Kata sih bisa melawan kata punya pertumbuhan begitu. Itu menentang hukum alam itu kan sih bisa begitu. Pertumbuhan itu akan selalu ada. Tapi kalau jiwa hewan, ini jiwa yang dimana hasrat daripada hewan. Katong kalau ingin sesuatu, katong harus bisa Nafsu ya. dapat. Nah itu dimana akal sehat kita yang dimana dimainkan di sini. Nah, supaya bisa melihat, bisa melihat bahwasanya mending daripada ini beta cuma hanya membuat suatu statement kesadaran untuk memang anak-anak muda nih, memang beta paham bahwasanya ini hobi dan ini passion, bakat alam begitu. Yang bisa dipungkiri begitu. Dan ini sudah menjadi hal di mana itu sebagian daripada kehidupan dia. Nah, ini kurangnya lingkungan dan juga orang-orang di sekitar begitu yang membuat dia untuk terpengaruh, menambah kesibukan dia untuk terjun ke hal-hal keagamaan atau mungkin hal-hal yang di mana itu sosialisasi yang punya manfaat. Iya, jadi memang betul anak-anak muda itu tidak bersalah karena memang itu jiwa mereka. Hanya saja mereka itu di mana pasti akan bisa berubah dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang membuat dia padat sehingga waktu dia dalam melakukan hal itu tidak sempat begitu. Nah, ini yang harus kita buat begitu. Di mana menjebak dia dalam suatu kesibukan yang penuh dengan kebaikan begitu. Bukan kita harus begini. Memang paham bahwasanya kita lihat bahwa saya di Karpan. Kalau mau balap silakan di Karpan. Memang ada arena-arena dan itu silakan bayar orang di situ untuk uang arena. Mainkan hasratmu. Tapi itu kan ada di mana itu setiap hari Ale harus pergi begitu. Pasti Ale juga harus berpikir bahwasanya beta ini butuh perkembangan hidup. Nanti suatu saat bakal bosan begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi harus ada dipenuhi ya, mereka itu punya hasrat itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang punya dampak positif. Artinya ya kasih kegiatan gitu keagamaan sehingga mereka sibuk. Memang supaya mereka tidak mendapatkan waktu luang untuk liaran begitu. Kalau mereka sibuk otomatis kan sing bisa ini ada urusan ada rapat ini kan. Jadi memang untuk dia bergerak dalam dunia liar tidak mungkin lagi karena memang sudah dijebak. Apalagi kalau ada tanggung jawab, kita mau balap liar sama nanti kan kita punya tanggung jawab bagaimana kan, biasa kayak gitu. Nah kadang katong minggir sedikit dari balap liar, katong kembali lagi. Nah, untuk merawat solidaritas kan ada bahasa seperti ini, merebut itu mudah, membangun itu mudah, tapi mempertahankan dan merawat itu yang terkadang sulit. Karena kita lihat juga ada beberapa komunitas motor di Ambon yang sudah mulai meredup, bahkan ada komunitas-komunitas tua juga yang sudah mulai hilang. Nah, ini cara merawatnya solidaritas supaya tetap bisa eksis di dunia pemotoran dan juga di dunia sosial ini seperti apa?
kalau untuk beta sendiri dari katorang komunitas Max Owner Ambon ini, beta ada buat satu program Oh iya. Program apa itu? yang namanya Mengente Member. Mengente Ya, program Mengente Member. Di mana program ini dia berjalan itu 2 minggu satu kali. Program ini itu artinya katorang punya member-member nih kan ada nih. Nah, program itu misalkan jadi dalam 2 minggu pertama ini misalkan minggu 1 minggu kedua itu katorang menjadwalkan misalkan ke member A. Nah, di situ katorang main silaturahmi. Katorang kumpul sama-sama sama-sama kumpul. Katorang punya jadwal ke member A. Jadi member-member dalam komunitas. Jadi si member misalkan katorang ke Om Didi. Halo Om Didi. Nah, jadi katorang ke Om Didi. Tong Om Didi di situ tuh katorang dulu artinya katorang saling kenalan sekaligus silaturahmi dengan keluarganya, istrinya, atau mungkin ada yang dengan orang tua, mungkin sama orang tuanya. Supaya apa? Pada saat mungkin ada kegiatan apa-apa di dalam katorang punya komunitas, itu keluarga atau istri daripada member itu tahu bahwa oh iya ada dong yang datang-datang itu yang biasa datang di sini tuh. Artinya kan kalau saling ketemu, saling mengente, saling pergi bertamu ke dorang, otomatis kan bisa anggap keluarga tuh. Dan bisa tahu oh iya beta pung laki nih kalau sebagai keluarga oh iya beta pung laki nih sampai jalan takarung lah. Cuma di komunitas baru ini kayaknya hal-hal yang positif. Nah itu satu. Kalaupun yang berkeluarga pun yang orang bilang yang belum menikah masih hidup dengan orang tua, masih bujang masih hidup dengan orang tua, dong bapak dan mama sering risau. Anak ini dia keluar pimana. Otomatis tahu nih keluar sama katorang anak-anak komunitas. Tinggal bilang saya bapak mama beta ini anak-anak jalan dengan anak komunitas ketua ada kegiatan ini kegiatan itu. Di situ. Artinya apa? Katorang kalau membangun dari katorang punya member-member, tiap member itu yang ada hanya cuma di dalam home base atau katong mampir di pinggir jalan, beta rasa itu sebenarnya bagus, tapi alangkah indahnya yang tadinya beta rasa sebenarnya bagus, tapi alangkah indahnya katong yuk ya istilahnya beta bilang mengente member katong ke rumahnya, langsung ke rumahnya, mampir ke rumahnya, bikin rasa kepercayaan ya, keluarganya juga. rasa kepercayaan keluarganya itu muncul, terus timbul rasa persaudaraan juga antara katorang dan keluarganya member. Jadi katorang cuma sebatas katorang dengan member itu saja. Katorang punya komunitas yang sebatas komunitas langsung dengan keluarga, interaksi langsung dengan keluarga. Beta penganaan tamang-tamang, dong paling senang itu datang ke beta per rumah. Walaupun jauh di sana di Warasia, beta paling senang, kamu datang dong, beta metu ada panggil, oi, langsung semua naik. Ayo paling senang. Jadi beta punya metu tuh, hafal tamang-tamang semua tuh yang ada tuh. Mau om ini, om itu, om ini, om ini, om itu, om ini, om ini, om itu semua ada. Ya dong anak. Jadi beta pun teman-teman memang orang bilang di sinilah akan punya efek samping daripada katorang berkomunitas yang bukan cuma hanya antara katorang member, tapi melibatkan keluarga. Walaupun keluarga itu hanya orang bilang cuman kasih support aja begitu, ngatang kamu jam terlalu begini. Kalau ada touring, ada reading, jangan terlalu balap-balap. Ya itu memang katorang akui sih sebenarnya. Mungkin seperti itu kira-kira kalau yang baru untuk membangun katorang punya. Ya. Keren sih om caranya artinya katong berkomunitas bukan cuma untuk katong saja. Ya. Tapi katong punya keluarga juga dilibatkan dalam Ya. itu. Artinya dong juga bisa memantau lah katong punya aktivitas. Ya benar sekali. Di komunitas itu seperti apa. Apakah itu aktivitasnya positif atau kan negatif kan bisa dipantau di situ. Betul. Kemudian kalau misalnya yang tadi om jelaskan masih bujang, berarti orang tua juga kan bisa percaya Orang tua ini, bisa percaya. ini ada om ini yang jaga Ya, anak yang saya jaga, nih. benar. Nah seperti itu. Nah kalau dari MRC sendiri bagaimana Om Erik? Kalau dari kata MRC itu yang kata tadi katong filosofi bahwa saudara itu tak selalu terkadang saudara tak selalu saudara. Jadi kan sama juga tapi cuma katong ada mungkin kopsan, tapi kopsannya ini biasanya tuh orang kopsan di jalan, katong biasa itu di rumah. Jadi tiap kalau muslim itu biasanya itu malam Jumat kajian, nanti Minggu. Ya. Jadi saling mengingatkan supaya mengikat katong itu supaya lebih dong bilang katong selalu cari dunia bilang ya harus cari Akhirat juga benar. akhirat. Katong mungkin agenda ini ada beberapa agenda yang mungkin akan jalan itu katong melibatkan semua
ya katong lebih kompak ke depannya sih, itu saja mungkin. Sebenarnya gini, jangan sorry. Bagaimana mungkin lanjut Pak? Sebenarnya sama saja sih kalau katong mengikuti bahwa komunitas itu untuk menjaga komunitas supaya utuh, sebenarnya mungkin sama komunitasnya omeng dong itu supaya sama. Yang kayak kita bilang dari awal, yang keluarga katong jenguk. Tahu kadang kalau kopdar kalau kopsen kita rumah, telepon istrinya, om, bun. Biasa tuh kalau yang istrinya itu katanya panggil bun. Kalau yang ladies katanya biasa panggil sis. Bun, om ada kopdar nggak tahu. Oh iya nanti jaga itu nanti sedikit biasa itu kalau bun atau bun itu Grab datang bawa makanan om. sponsor karena betul. jadi itu timbal balik lah om tahu supaya yang suka tuh yang betul bilang beta jaga bilang mereka baru katong susu saudara beta awal ketemu om dong sempera tahu katong ini sempera tahu om dong om dong Ya. Sing ada tahun Latar belakang yang punya hubungan keluarga, hubungan apa tidak ada. katong ini dulu bilang katong satu rumah sekarang ini di komunitas saudara itu keluarga itu bukan yang tadi paket bilang kata keluarga itu bukan cuma di rumah di jalan keluarga keduanya Ya. katong nggak kenapa di jalan tetap yang dia pasti otomatis keluarga kedua di jalan karena mayoritas paling banyak pasti kan di jalan yang paketnya Ya, itu bisa bawa suara di Bisa bawa suara di grup, saling bantu. Betul. Jadi Siapa kalau gitu ya? macam ada apa-apa, katorang ada trouble di jalan, itu bukan di grup yang orang bilang kalau macam dekat, misalkan ada trouble di bagian Halong, itu komunitas lain dari bagian Halong itu langsung rapat. Om kenapa begini, sudah mereka tahu begini. Bikin kalau macam bisa langsung ada kunci-kunci bisa langsung baku bantu, bisa kalau saya bantu tuts ke bengkel. Itu akan punya seru ya. Di situ jadi Sebenarnya komunitas. Jadi bukan cuma katorang yang dalam satu komunitas itu sih, dari berbagai komunitas. komunitas juga bisa Bilang saling satu support. hobi ya. Memang Benar. tadi Om Erik tadi bilang bahwa komunitas motor ini memang komunitas yang paling solid lah dikatakan seperti itu karena salam satu aspal atau di Betul. jalan sama-sama Gaspol. ini sama-sama menikmati jalan raya ya sama-sama menikmati sukanya sama-sama menikmati dukanya Dukanya, gitu. benar. Seperti itu artinya kalau misalnya sudah gabung dalam sebuah komunitas. Nah ini kira-kira ke depan ini ada kegiatan apa Om? Selain futsal mungkin ada kegiatan apa lagi yang mau dibuat bersama ataukah kegiatan masing-masing yang terkait dengan solidaritas yang bisa mungkin jadi contoh bagi Tribuners, entah itu nanti Tribuners mencontohkan di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di misalnya di kampus, di sekolah, nah kan bisa jadi contoh juga mungkin bisa diberi tips-tips lah. Jadi mungkin sebelumnya itu katorang juga pernah sudah punya rencana untuk lebih mempererat lagi katorang punya hubungan antar komunitas. Itu katorang mau adakan camping Nah, sebelum adakan camping itu katorang mau laksanakan bakti sosial. Di mana bakti sosial ini katorang juga belum tentukan apakah katorang mau pembersihan lingkungan atau mungkin katorang pembersihan tempat ibadah, no? Atau mungkin katorang adakan sunatan gitu untuk mungkin jelang Ramadan ini. Mungkin katorang adakan satu kegiatan sosial itu berupa sunatan mungkin dari katorang Meksoner Ambon ya nanti mungkin beta mungkin bisa ajak om-om dorang dari om ini mungkin beta akan ajak om-om dorang juga. Kalau dari Om Erik ini mungkin kita kasih tips-tips untuk menjaga solidaritas. Tadi saya bilang kan mungkin bisa dicontohkan Tribuners juga artinya meskipun mereka bukan komunitas motor tapi ilmu ini yang kita share hari ini itu kan bisa dipraktekkan juga baik, di betul. tempat lain tempat Ya. mereka misalnya. Kalau beta sih menjaga solidaritas itu saya lebih enak kebersamaan saja sih. Kebersamaan saja. Itu Jadi, yang ya, kebersamaan di sini bukan cuma kata nongkrong. Coba naik ke gunung. Orang bilang gunung tenang itu tuh kata bisa saling berpegang tangan. Kalau beta itu biasa itu dan beta komunitas itu kadang kalau katun sing kopdar katun biasanya itu nginap karena di beta member itu sama pencinta nginap makanya camping. Jadi di situ juga katun bisa tahu bagaimana
kalian bisa tahu seseorang, keegoisan seseorang dan lain-lain. Saya mungkin dari itu. Kalau dari Om Pablo gimana nih? Mungkin tips-tips untuk membangun kebersamaan bagi Tribuners yang Nah, jadi yang harus kita ketahui bahwasanya dasarnya itu ada yang menumbuhkan dan ada yang ditumbuhkan begitu. Nah, untuk bicara mengenai sikap-sikap yang tadi Bang Jen pertanyakan, itu bagaimana kita menumbuhkan, bukan kita ditumbuhkan. Nah, karena kalau sesuatu yang betul-betul itu menumbuhkan, itu dia akan berbuah manis pastinya begitu. Tapi kalau sesuatu yang ditumbuhkan, itu tetap dia akan pernah berbuah manis. Misalnya kita lihat bahwa pernah di sejarah Indonesia pernah disiksa dengan sistem VOC dari Belanda, sistem tanam paksa. Itu kan tidak ada yang manis dari situ. Warganya tidak hidup damai dan juga jiwa-jiwa mereka pastinya begitu. Nah, ini bicara mengenai menumbuhkan dan ditumbuhkan begitu. Nah, untuk masing-masing komunitas pasti ada metode-metode dan mekanisme-mekanisme mereka begitu. Tapi bagaimana rangsangan dari jiwa manusia sendiri itu sebenarnya masing-masing dengan dia punya cara-cara. Tapi yang harus kita pastikan bahwasanya arahnya harus jelas begitu. Karena kalau arahnya sudah jelas dan dia komitmen, konsisten dengan apa yang dilakukan, itu pasti orang-orang yang ada di samping dia, orang-orang yang sementara berada di lingkungan dia pasti akan terlihat menonjol begitu, sehingga bahwasanya dia layak untuk dijadikan sebagai seseorang yang dimana pantas untuk kita mengikat banyak hal di situ. Misalnya harapan kita mengikat terkait tujuan hidup. Jadi kalau ada orang yang dikatakan memiliki jiwa kepemimpinan, maka banyak orang yang akan mengikat dia begitu. Ikatan itu terkait apa saja, misalnya terkait kehidupan, misalnya terkait finansial, misalnya terkait intelektual, misalnya terkait otomotif, pasti. Karena harus memiliki dasar yang kuat. Karena kalau dasar yang kuat itu jelas, maka tali yang akan member ikat itu rasa aman, rasa nyaman. Oke. Kira-kira begitu. Ya, tak terasa Tribuners sudah ya hampir 1 jam ya. Kita berbincang bersama terkait solidaritas pemotor di Kota Ambon. Nah, tadi Anda sudah mendengar sendiri ada banyak ilmu, banyak hal yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana menumbuhkan kebersamaan, kemudian membangun sebuah ikatan di dalam komunitas dan juga dalam organisasi Anda. Nah, semoga apa yang kita bincangkan hari ini, apa yang kita cakapkan hari ini itu juga bisa berdampak bagi Tribuners mungkin yang bisa mempraktekkan itu di kehidupan mereka masing-masing. Nah, ini pertanyaan nih Om, kapan nih Tribun Ambon diajak touring? Kalau nggak salah pernah loh SMP Ambon ngajak orang Tribun itu ikut sama kegiatan touring juga. Oh ya, kegiatan yang tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke. Kemarin bulan November itu, ulang tahun kita kan ada undang juga Tribun. Iya. Ya mungkin next lah kita akan touring lagi bersama. Oke, Tribuners, jadi itu demikianlah perbincangan kami, podcast kami, Tribun Ambon podcast di saat ini. Saya mengutip salah seorang jurnalis terkenal di Indonesia, Najwa Shihab, dia berkata seperti ini. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut adalah solidaritas dan kepedulian. Salam satu aspal dan amatul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.